Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia. Karena hidup ini harus kita syukuri guys. Tidak ada waktu untuk berkeluh kesah, tidak ada waktu untuk santai-santai, tetapi harus kita syukuri dan kita selalu berbahagia untuk setiap harinya. Di video kali ini aku ingin berbagi bagaimana cara menentukan target bisnis apotek kalian. Ikuti terus video ini sampai akhir dan jangan lupa subscribe bagi kalian yang baru masuk di channel ini. Oke guys. Oke guys, kita lanjut ya. Dalam mengelola sebuah bisnis, kita harus menentukan sebuah target. Karena tanpa target itu ibarat pemain bola atau pemain basket, dia tidak memiliki tujuan untuk goal, untuk menyarangkan bolanya ke basket lawan, sehingga dia hanya lari ke sana kemari tanpa ada tujuan. Apakah target ini sudah tercapai apa enggak? Akibatnya tidak efisien guys. Nah, begitu pula dalam bisnis apotek kalian. Kalian harus memiliki target. Target bisnis kalian itu apa? Contoh, target omset apotek kalian tahun ini adalah naik misalnya 20% atau naik 10%. Kemudian dievaluasi setiap harinya atau setiap bulannya, kalian evaluasi. Pernah nggak kalian membuat sebuah laporan misalnya? Omset kalian bulan ini dibandingkan dengan bulan yang kemarin, ada pertumbuhan apa enggak? Atau bulan ini dibandingkan dengan bulan yang sama tahun yang kemarin, ada tumbuh apa enggak? Apa malah turun? Di masa-masa seperti ini, krisis seperti sekarang ini, bagi kalian yang omset apotek kalian naik, saya ucapkan luar biasa, jos gandos pokoknya. Tetapi bagi kalian yang omsetnya tidak mencapai atau bahkan turun dibandingkan tahun yang lalu, tidak masalah, asalkan bisnis kalian tetap masih bisa jalan, tetap masih bisa membackup biaya operasional, masih bisa menggaji karyawan kalian, itu masih sudah luar biasa. Karena kondisi pandemi seperti ini itu ibaratnya musibah yang kita tidak bisa tahu kapan itu terjadi, dan tiba-tiba ini terjadi, dan itu harus kalian syukuri. Karena walaupun target kalian tidak tercapai, tetapi bisnis kalian tetap eksis, tetap jalan. Dan kalau kita lihat ya, sekarang ini sudah kondisi new normal, kemudian kita harapkan ekonomi sudah mulai membaik lagi. Silahkan lihat target omset bisnis apotek kalian. Lihat sampai dengan tanggal ini dibandingkan dengan bulan yang lalu tanggal yang sama, ada kenaikan enggak bisnis apotek kalian? Atau malah turun? Atau stagnan? Kalau stagnan berarti sudah bagus, jadi enggak turun lagi. Kalau ada kenaikan itu lebih bagus lagi, berarti bisnis kalian sudah mulai naik lagi. Walaupun tadinya turun terus sampai beberapa bulan ya, dari bulan mungkin April turun, Mei turun lagi, Juni turun lagi. Begitu Juli kok tiba-tiba landai atau mau naik. Nah, ini patut kita syukuri guys. Dan itu bisa jadi evaluasi bagus untuk bisnis kita. Oh, berarti strategi yang kita terapkan selama beberapa bulan ini lumayan bagus. Buktinya apa? Omsetku tidak turun lagi, dan mungkin ada potensi untuk naik. Nah, kalau strategi kalian bagus, omset kalian tidak turun lagi, berarti perlu digenjot. Ini berarti persediaan barangku sudah lumayan bagus, dan mungkin yang barang-barang yang Pareto itu sudah mulai berputar kembali, dan kita mungkin likuiditas apotek kita sudah mulai bagus lagi. Nah, kita perlu lagi strategi yang berikutnya, yaitu apa? Mencapai target berikutnya bulan depan. Kalau bisa bisnis ini, omset apotek saya tumbuh lagi sekitar paling enggak 5% atau 10%. 5%-nya udah bagus guys. Karena apa? Kondisi seperti ini, daya beli masyarakat turun, banyak PHK, banyak yang nganggur. Kalau bisnis kita naik 5% saja, misalnya omset kita dari 100 juta naik 105 juta, itu sudah sangat bagus guys. Dan ini patut kita syukuri. Jadi itu,
Jadi jangan lupa target omset itu berapa persen, terus kemudian kalian breakdownnya, bikin step-stepnya, kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Misalnya ya, omset kita dari resep misalnya. Dari resep misalnya sudah mulai naik, ya udah kita pelototi lagi resep dari mana ini yang naik. Kemudian kita follow up. Oh, dokter ini, dokter A, dokter B, dokter C atau dari rumah sakit ini kita follow up. Caranya follow up gimana? Data pasien itu kita lengkapi, kemudian kita komunikasi, misalnya kita telepon atau kita WA, bagaimana kabarnya segala macam. Terus kemudian kita komunikasi dengan beberapa dokter yang terdekat dengan apotek kita. Terima kasih, kita ucap terima kasih atau kita kasih bingkisan atau bagaimana. Itu akan membuat target resep kita akan semakin bagus. Kemudian yang lain, misalnya dari omset HV swalayan kalian, swalayan sudah mulai bagus, ya udah diperbaiki lagi. Stoknya diperbaiki lagi, kira-kira yang bisa kita push lagi itu barang apa, kita adakan, barang itu kita adakan. Jadi itu guys. Kemudian untuk menjaring pelanggan baru harus kita optimalkan, bagaimana supaya orang yang lewat di apotek kita itu tahu bahwa itu apotek gitu kan, sehingga orang yang tadinya nggak tertarik, begitu lihat misalnya papan nama kita atau di depan apotek kita ada event apa gitu, ini ternyata apotek ada di sini. Nah, ini pelanggan baru guys. Kemudian yang online tadi yang aku pernah sampaikan juga kita giatkan, kita update Google bisnis kita pakai foto-foto, kemudian obat kita yang mau kita promosikan kita foto, apa saja kita foto setiap hari, paling enggak 5 atau 10 barang atau item kita foto. Oke guys, itu target omset kita. Kemudian target biaya bisa kita efisiensikan, target margin bisa kita naikkan lagi. Jadi jangan terjebak pada red ocean atau persaingan harga, tetapi kalian adalah harus masuk ke blue ocean, sehingga kalian tidak perlu harus perang harga. Ngapain perang harga? Sesama apotek gak usah perang harga guys. Kita pelayanan saja, pelayanan yang bagus, persediaan yang bagus, kenyamanan, kebersihan, itu saja yang kita mainkan. Asal apotekmu tidak terlalu mahal, misalnya selisih 1% atau 2% itu nggak masalah. Oke guys, jangan lupa selalu memiliki target untuk bisnis apotekmu dan juga untuk target yang lainnya, termasuk misalnya untuk kesehatan kamu. Misalnya kamu harus target setiap hari misalnya langkah minimal 3.000 langkah atau gimana, itu kita harus punya target, dan target-target itu akan membimbing kita untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Kalau kita tidak punya target, maka kita tidak akan menjadi yang lebih baik. Oke, itu dulu video kali ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, tetap bahagia, dan jangan lupa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.